Selamat siang, dokter-dokter semua, senior, prof, dan semuanya, rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung siang ini dalam webinar spesial dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang tahun 2025 dengan tema Perdosri kali ini mengambil tema yang sangat krusial yaitu menggugat sistem rujukan menjemput hak pemulihan transformasi layanan kesehatan berbasis fungsional. Kita berkumpul hari ini akan membahas tentang mengupas tuntas tentang tantangan dan peluang dalam sistem layanan kesehatan, khususnya bagi penyandang disabilitas dan pasien yang membutuhkan rehabilitasi yang komprehensif. Fokus kita pada urgensi perubahan paradigma di mana yang semula berbasis organ atau organ base, kemudian menuju ke berbasis fungsional atau functional base. Rencana hari ini ada tiga narasumber, namun karena Prof. Ali Gufron ada di luar negeri karena kesulitan dalam eh, waktu, nanti akan digantikan, semoga bisa ya, sama Dr. Muhammad Cucu Zakaria, Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan, BPJS. Ya, sudah bergabung di sini Dr. Mahesa Paranadipa Michael MH Mars. Selamat siang dokter, selamat bergabung. Dokter Ica sudah bergabung belum? Dokter Rumaisa Hasan juga, Dokter Rumaisa Hasan, SPKFR. Selamat bergabung juga dok dan teman-teman semua. Ah, Oke, supaya tidak berpanjang waktu, mungkin acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Perdosri. Dokter Dokter Rumaisa Hasan. Saya persilahkan dokter. Dokter Misa udah gabung ya dokter Ica-nya? Gimana dokter? Selamat Dokter siang. Rumaisa. Oh ya dokter Rumaisa. Udah Dokter Ya, Rumaisa. Waktu dan tempat saya Assalamualaikum. persilakan. Selamat siang. Waalaikumsalam Dokter Echa, Waalaikumsalam dokter Maisa. Ya, Dokter Waalaikumsalam. siap, siap. Ya, sahabat. Eh, Bu Ketum, terima kasih Bu Ketum. Saya yang terima kasih. Alhamdulillah, Dokter Mahesa berkenan untuk bergabung bersama kami ya. Dokter Mahesa, terima kasih banyak. Dokter Rumaisa, waktunya sambutan dokter. Silahkan waktu dan tempat dokter. Silahkan. Mudah-mudahan tes tes apa suara saya terdengar Jelas dokter dokter. Hafiz? Jelas dokter. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan karunia-Nya serta kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom yang insya Allah membahas sesuatu yang rasanya hal-hal yang barangkali belum terpikirkan atau sebagian kita sudah pikirkan akan kita diskusikan bersama dengan para pakarnya tentu. Eh, Terima kasih tentu saya ucapkan kepada para narasumber yang telah berkenan untuk membagikan wisdom dan juga tentu ilmu ya dengan kita semua pada siang hari ini. Ada Dr. Mahesa Paranadipa, sahabat saya yang sangat luar biasa. Beliau adalah anggota Dewan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional dan juga alhamdulillah karena kita juga diberikan kesempatan dan sebenarnya juga ini suatu hal yang sangat perlu diapresiasi bahwa Bapak Direktur sendiri, Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD AAK berkenan untuk bergabung. Tapi ternyata beliau sampai saat ini masih di luar negeri ya, Dr. Prasya, sehingga mungkin karena perbedaan waktu dan juga eh, tidak menjamin sinyal sehingga beliau mewakilkan pada Pak Cucu. Terima kasih banyak Pak Cucu bahwa hari ini Pak Cucu berkenan, beliau juga adalah seseorang yang sangat penting dalam pelaksanaan BPJS ini ya, pelaksanaan kegiatan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional dan tagline yang kita angkat juga sesuatu yang mudah-mudahan
sama-sama kita melihat sisi positifnya dari suatu sistem yang sudah kita dapati informasi update-nya tentang adanya sistem rujukan terbaru. Judul tema webinar hari ini adalah menggugat sistem rujukan, menjemput hak pemulihan, transformasi layanan kesehatan berbasis fungsional adalah merupakan satu bentuk komitmen dari Perdosi pada prinsipnya mohon dikontrol ya dok ya dari untuk suara peserta adalah bentuk komitmen dari Podrosi untuk mengajak kita semua melihat atau memikirkan suatu metode yang selalu positif dari kacamata positif, baik tentang rujukan berjenjang maupun barangkali kita perlu juga melihat lagi tentang perlunya mentransformasi layanan kesehatan kita yang tidak hanya mengandalkan basis atau pintu masuk melalui disease atau organ. Itu sama baiknya, tetapi kita perlu juga mengenal adanya pintu masuk lain, yaitu masalah fungsional. Saya kira kita akan mendiskusikan dan di sini ada peserta-peserta yang sangat luar biasa. Saya intip dorongan chat dan insya Allah nanti akan berkembang. Mudah-mudahan akan memberikan hasil yang sama-sama akan menguatkan layanan kesehatan kita. Terima kasih Dr. Pras. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rumaisa Hasan SPKFR yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Perdosri, PP Perdosri. Oke, kita akan langsung aja eh, berbincang tentang tema hari ini. Eh, Minta maaf, Dr. eh, Pras, kenapa? izin ya. Sebelum masuk, iya, Dr. Pras, Ya, saya ingin menyapa sebentar. Ada beberapa siap, senior penting yang juga bergabung bersama kita ya. siap Di dokter, silahkan dokter. sini selain dari teman-teman Perdosi iya, ada Dr. Zainal Abidin. Beliau merupakan mantan Ketua Umum PBID, ya. Kemudian juga beliau mantan anggota DJSN juga. Dan saat barusan menerbitkan buku yang sebenarnya perlu banget untuk kita baca ya tentang bagaimana sistem kesehatan nasional. Tapi sayangnya belum sempat terbaca, tapi saya yakin dengan diskusi mudah-mudahan beliau berkenan juga untuk berbagi. Kemudian yang lain tentu dari saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh penting di sini. Mudah-mudahan kita akan berdiskusi dengan persuasi, dengan konstruktif nanti. Baik, saya silakan pada Dr. Pres. Oke. Terima kasih Dr. Rumaisa Hasan. Selamat siang semuanya, senior, teman sejawat semuanya. Kita langsung aja pada perbincangan kali ini, terutama salah satu uh, topik utama, salah satunya adalah mengapa sistem rujukan berjenjang BPJS itu, sorry, mengapa sistem rujukan berjenjang dari BPJS itu menghambat pemulihan pasien? Ini ada beberapa hal yang menjadi masalah di dalam rujukan berjenjang ini seringkali menjadi penghambat terhadap pemulihan karena pasien harus keliling dulu baru nanti ke dokter rehab. Mungkin dari dokter Mahesa mungkin ada tanggapan dok sebagai anggota Dewan Pengawas dari Jaminan Sosial Nasional tentang rujukan berjenjang dari BPJS ini yang saat ini disinyalir menghambat pemulihan dari pasien, terutama pasien yang rehabilitasi medik kan pasiennya harus ke dokter DPJP dulu, kemudian baru ke dokter rehab medik dari Vaskes 1 dulu, kemudian silakan Dokter Mahisa, mungkin ada tanggapan untuk masalah ini, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Prestio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Umum PB Perdosri, ini ayunda saya, senior saya Dr. Rumaisa, eh, para senior, sejauh sekalian tadi juga disebut ada Dokter Jenal, ini senior mantan Ketum PBID, beliau juga mantan anggota DJSN Republik Indonesia. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas undangannya. Saya dihubungi oleh Dokter Sarif Hasan Lutfi kemarin. Kalau udah beliau perintah, waduh, ini saya agak berat untuk nolak nih ya. Walaupun saya sampaikan saya lagi posisi lagi monef ini Bu Ketum di Kalsel karena ada beberapa permasalahan terkait dengan klaim-klaim
di rumah sakit ke BPJS. Jadi kami Terima kasih, Dokter Eka. mendapatkan perintah untuk turun ke lapangan. Ini sekarang lagi posisi di Banjarmasin, sebentar lagi bergerak ke Banjarnegara untuk turun ke beberapa rumah sakit. Jadi mohon maaf mungkin nanti 1 jam. Mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk kita berdiskusi ya Dokter Prasetyo ya begitu ya. Saya dikirim oleh Dokter Sarif terkait dengan arah diskusi kita pada siang hari ini. Saya izin share screen ya Dokter Pras ya. Silakan dokter. Ya, ya, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Dokter. Sudah ya. Oke. Ya, saya membuat judulnya Transformasi Layanan Jaminan Kesehatan Nasional dari Problematika Rujukan menuju Pemulihan Berbasis Fungsional. Tapi sedikit saya menginformasikan, memperkenalkan apa itu sebenarnya makhluk DJSN ini apa sebenarnya. DJSN ini sebuah lembaga di bawah Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Kami ada 15 orang di dalamnya, ada unsur pemerintah sebanyak 5 orang, ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Sosial, ada juga Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Kemenko. Lalu ada unsur pemberi kerja, dan ada unsur serikat pekerja, dan kalau kami masuk di unsur tokoh masyarakat ahli. Sama seperti Dokter Jenal waktu di Dewan Jaminan Sosial Nasional, beliau unsur tokoh masyarakat ahli. Saya banyak belajar dari Dokter Jenal ketika diamanahkan di DJSN. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan gambaran beberapa kajian yang dilakukan di Dewan Jaminan Sosial Nasional terkait dengan isu dan juga mungkin berkaitan dengan pelayanan dari para senior sekalian di spesialis kedokteran rehab medik ya. Oke. Ya. Eh, Kalau kita bicara hari ini bicara tentang eh, jaminan kesehatan nasional, kita masih menggunakan INASIBIGIS ya untuk pengkodingan penyakit. Meskipun saat ini Kementerian Kesehatan sedang merumuskan perubahan pengkodingan dari INASIBIGIS menjadi IDRG, tapi tetap berbasis kepada ICD, meskipun codingnya akan bertambah karena Waalaikumsalam. memang ada permasalahan di INASIBIGIS yang saat ini kita gunakan sejak awal JKN itu terkait dengan beberapa deskripsi diagnosis yang eh, beberapa yang tidak pas ya dengan pedoman praktek klinis atau panduan Boleh, praktek boleh klinis di main. Indonesia, sehingga Terakhir seringkali ketemu saya kapan ya, Bu? muncul permasalahan Baru pertama kali klaim ketemu. Oke. Keluhannya dispute, apa ini? dalam hal ini dispute klinis, di mana ada ketidaksamaan persepsi antara penegakan diagnosis oleh DPJP dengan verifikator di BPJS. Meskipun ini akar masalahnya juga ada di regulasi terkait dengan panduan praktek klinis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, yang menurut saya harus terus diupdate berkaitan dengan perkembangan evidence-based medicine. Nah, kami melihatnya eh, penggunaan ICD dalam pengkodingan JKN hari ini memang masih berbasis paradigma organ ya, di mana ada fokus penyakit, tadi disampaikan Dokter Rumaisa, Bu Ketum, dan juga Dokter Pras, berkaitan dengan rujukan berjenjang masih didorong dari kriteria ICD. Kemudian memang lebih banyak kalau dalam rujukan itu kepada pengobatan akut. Kalau meskipun sekarang sudah bergeser dalam beberapa dekade terakhir ini angka rujukan penyakit kronis itu cukup banyak. Tapi memang ada permasalahan terkait dengan titik akhir yang masih prematur ya. Jadi mungkin para senior sekalian mengalami langsung di klinis, di mana ketika sudah mengalami kondisi klinis yang stabil ya dianggap sudah selesai masa terapi, meskipun dalam proses klaim di BPJS Kesehatan ada yang disebut dengan satu periode, satu episode, di mana kalau pasien dipulangkan dengan diagnosis A misalnya,
dianggap satu episode 1 bulan. 1 bulan itu kalau dia balik lagi ke Fasiankes untuk kontrol atau dia berobat dengan diagnosis yang sama, maka dianggap masih satu episode. Nah, artinya kalau satu episode itu klaimnya masih satu kali klaim. Jadi nggak bisa berkali-kali klaim. Sehingga muncullah fenomena readmisi di mana pasien berkali-kali bolak-balik berobat atau kontrol ke rumah sakit dalam kurun waktu 30 hari meskipun diagnosisnya dibalik-balik gitu ya. Diagnosis antara diagnosis primer dengan diagnosis sekunder itu dibolak-balik, tapi dalam pembacaan algoritma verifikasi itu terbaca masih dalam satu episode karena dilihat kondisi penyakit dan juga treatment kepada pasien. Nah, akibat dari proses rujukan dan juga prematurnya treatment itu menyebabkan beban disabilitas cukup tinggi, sehingga beban JKN hari ini bergeser ke penyakit-penyakit kronis yang menimbulkan disabilitas jangka panjang. Nah, kalau lihat jalur hari ini memang ada diagnosis, pengobatan. Kalau pasien sudah stabil, meskipun belum stabil banget gitu ya, sehingga kemarin sempat DPR memunculkan wacana pasien bisa dipulangkan kalau sudah sehat banget. Wah, kalau pasien dipulangkan dalam kondisi sudah sehat sekali, eh, yang rugi rumah sakit, yang akan jadi beban rumah sakit ya. Eh, Apalagi kalau pemahaman publik bahwa kalau sehat itu ya memang sudah benar-benar sehat ya. Berbeda dengan pertimbangan klinis kita selaku tenaga medis. Nah, jadi memang jalur idealnya yang ini sementara dikaji dan diadvokasi oleh DJSN. Jadi memang harus ada intervensi ICF. Jadi pengertian tentang pulih fungsional ini yang harusnya memang dipertimbangkan. Meskipun dia tidak harus pulih fungsional dalam satu kali treatment ya. Jadi misalnya dalam satu kali episode misalnya dia masih bisa untuk kontrol untuk mencapai target pulih fungsional gitu. Nah, ini yang kemarin kami temukan di kasus klaim psikososial, layanan teman-teman psikiatri, di mana dalam terapi psikososial di mana pasien itu harus kontrol satu episode itu 8 kali terapi, misalnya ada juga yang 10 kali terapi, itu kadang-kadang tidak melibatkan teman-teman DPJP. Nah, itu oleh BPJS tidak bisa diklaim. Padahal itu masih dalam satu rangkaian terapi gitu ya. Meskipun dia harus berapa kali datang ke rumah sakit. Nah, ini yang sedang kami godok dan juga beberapa temuan-temuan yang kami dapati. Pertanyaan besarnya adalah perlukah JKN hari ini bergerak dari ICD ke ICF ya? Kalau melihat ICF kan memang mempertimbangkan dari kondisi kesehatan, status medis diagnosis, kemudian kemampuan fisiologi dan anatomi. Lalu yang terpenting di sini adalah ada faktor kontekstual. Nah, saya pengajar bioetik di Fakultas Kedokteran dalam prinsip etika klinis itu ada faktor kontekstual. Saya ajarkan ke mahasiswa, tetapi dalam kenyataannya karena ini faktor kontekstual ini jarang dipertimbangkan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang saya jadi dilema juga. Saya mengajar ke mahasiswa ada faktor kontekstual tapi kadang-kadang tidak menjadi pertimbangan dalam keputusan klinis. Padahal itu bagian dari etika medis gitu ya. Kemudian ada aktivitas dan partisipasi. Nah, saya ambil contoh konkret. Ini mungkin jadi bahan diskusi para senior sekalian. Contoh konkretnya gini. Jika seorang ojek online atau bukan ojek online itu sembuh dari fraktur misalnya di layanan Fasiankes, pertanyaan besarnya apakah JK-nya selesai? Apakah klaimnya hanya selesai di situ? Enggak, harusnya tidak kan? Karena dia harus kembali pada fungsinya. Karena kalau JKN hanya membatasi pada status klinis yang bersangkutan itu dinyatakan sembuh dari fraktur, artinya frakturnya belum union, tapi dia udah bisa keluar dari rumah sakit, tidak perlu kontrol lagi misalnya, itu apakah harus selesai? Enggak, harusnya dia kembali kepada fungsinya. Dia
kembali kepada produktivitasnya. Makanya kami di DJSN sedang menggodok integrasi program antara jaminan kesehatan dengan jaminan ketenagakerjaan. Karena di jaminan ketenagakerjaan itu ada return to work. Jadi ada program return to work. Jadi untuk pekerja-pekerja yang mengalami masalah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu harusnya setelah penanganan itu harus bisa balik ke pekerjaannya, harus bisa berfungsi lagi, harus bisa produktif lagi. Nah, ini yang sedang kami integrasikan antara program jaminan kesehatan dengan program ketenagakerjaan. Nah, ini rekomendasi, tantangan dan rekomendasi ini mohon masukan dari para sejawat. Jadi kami menemukan ada 3 tantangan kunci. Pertama, regulasi rujukan. Memang yang disebutkan tadi oleh Dr. Maisa dan Dr. Pras, ada masalah rujukan berjenjang. Beberapa kali kami turun ke lapangan, pasien-pasien yang dipulangkan dari rumah sakit, misalnya di tipe A atau tipe B, ketika dia harus kontrol, dia harus balik dulu ke pola rujukan berjenjangnya. Dan kadang-kadang itu mempersulit. Seperti contoh misalnya pasien-pasien yang belum bisa mobile ke Fasiankes. Dia harus menggunakan alat bantu atau dia menggunakan kendaraan khusus untuk kontrol. Nah, padahal untuk kalau dia menjalani rujukan berjenjang, itu pasiennya harus hadir. Jadi padahal dia kontrolnya di rumah sakit tipe B atau tipe A gitu ya. Nah, ini jadi masalah ketika bicara tentang rujukan berjenjang. Nah, oleh karena itu kami memang mengusulkan adanya fleksibilitas rujukan yang multimodal. Sebenarnya sekarang dengan rencana Kemenkes akan merubah klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi, ini perlahan akan berubah proses rujukan-rujukan karena nanti akan dilihat ketika dari FKTP ke rumah sakit dia tidak lagi mengacu kepada harus ke rumah sakit tipe C, B dan A dulu. Jadi dia akan melihat di mana layanan itu sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau misalnya dari FKTP akan merujuk ke layanan KFR yang misalnya Madya atau Utama. Nah, dia akan melihat di mana Fasiankes sekitarnya yang punya layanan kompetensi Madya atau Utama. Nah, ini sebenarnya jadi PR juga nih Bu Ketum Dr. Maisa. Teman-teman dari Perdosri harus benar-benar mengawal klasifikasi kompetensi di IDRG ya. Karena ini kan connect antara IDRG dengan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi. Karena kalau di IDRG itu ada adjustment kompetensi, di mana adjustment kompetensi itu per coding ICD itu dia akan dikategorisasi kompetensinya paripurna, utama, madya atau dasar. Itu teman-teman dari profesi harus mengawal itu. Karena jangan sampai yang terjadi, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman perhimpunan yang lain, ternyata mereka belum sempat untuk mengklasifikasi adjustment kompetensi itu secara komprehensif. Ada yang terkesannya terburu-buru sehingga beberapa adjustment kompetensi itu dirasakan masih belum tepat gitu ya. Nah, kalau dia belum tepat, konsekuensinya tentu akan ke pembiayaan gitu ya. Nah, sehingga ini yang perlu dikawal oleh teman-teman Perdosri. Lalu kemudian skema pembiayaan berbasis ini kami mendorong harus berbasis outcome ya, tidak hanya kalau sekarang ada yang dilihat adalah kuantitinya saja misalnya berdasarkan clinical pathway. Tapi di clinical pathway kadang-kadang tidak berbasis outcome juga. Kemudian ketersediaan SDM, saya rasa ke depan dengan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi, beberapa layanan mensyaratkan SDM-nya harus memenuhi level kompetensi tertentu. Jadi misalnya untuk level kompetensi utama, spesialisnya harus apa gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang dari 24 layanan itu harus SDM-nya sesuai dengan standar. Meskipun ada beberapa catatan ketika kami turun ke lapangan, itu kendala dari beberapa rumah sakit untuk menyediakan SDM sesuai dengan kriteria rumah sakit berbasis kompetensi. Lalu kemudian ada isu kritis, ada fraud ya, dan juga mutu. Nah, ini ada rekomendasi yang mencoba kami susun, tapi tentunya pada pertemuan siang hari ini kami butuh masukan dari para senior sejawat sekalian terkait dengan rekomendasi yang akan kami keluarkan terkait dengan pertama ada integrasi ICF. Jadi tool asesmen pasien risiko tinggi untuk asesmen ICF-nya seperti apa? Itu harus ke depan saya rasa harus muncul di
pengkodingan ya, terutama di pengkodingan. Jadi ketika verifikasi pun jelas, ini outcome-nya juga jelas. Kalau sekarang kan dengan berbasis kompetensi, proses inputnya sudah clear. Jadi standar SDM, standar alat sudah fix di klasifikasi berbasis kompetensi. Tapi di proses dan outcome-nya ini yang harusnya ke depan sudah bisa dipantau secara sistem. Makanya kami mendorong rumah sakit IMR-nya memang benar-benar harus diperbaiki. Jadi ketika IMR rumah sakit itu bisa diinsert clinical pathway atau PPK, maka inputan teman-teman tenaga medis itu sudah sesuai dengan protokol. Kalau dia sudah sesuai, harusnya ke depan gambaran kami ke depan itu tidak ada lagi verifikasi manual oleh verifikator. Yang terjadi adalah verifikasi by system. Kalau sistemnya BPJS itu membaca inputan IMR sudah sesuai dengan protokol layanan, maka Sambil harusnya Zoom. tidak ada lagi klaim yang di pending atau klaim yang dinyatakan tidak layak atau klaim yang dinyatakan dispute itu sudah tidak ada lagi harusnya ke depan. Nah ini saya rasa masih menjadi PR. Nah kemudian memang diperlukan uji coba saat ini Kemenkes masih melakukan uji coba IDRG. Tapi kalau ICF mau dimasukkan ini sangat-sangat baik menurut saya. Tapi ini perlu pengawalan dari teman-teman profesi. Kemudian ada pengawasan itu menjadi tugas kita bersama, tidak hanya DJSN dan juga Dewan Pengawas dari BPJS. Ya mungkin itu dari saya Dr. Prasetyo, tapi pada intinya pertemuan pada siang hari ini kami menangkap semangat yang dibawa oleh Perdosri itu tidak hanya bicara tentang layanan CKN untuk proses pembayaran saja, tapi kita lebih kepada semangat outcome pelayanan medis di program CKN ini harus jelas, fungsionalnya harus kembali pulih kepada pasien-pasien, tidak hanya target sembuh atau target pulang dari rumah sakit. Demikian dari saya kembalikan kepada Dr. Pras. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Mahisa, pemaparan yang luar biasa ya. Jadi teman-teman semua atau sejawat semua, nanti kalau mau ada yang bertanya langsung raise hand atau boleh ketik di chat ya, kolom chat nanti saya bacakan. Sangat ideal sekali ya kalau misalnya jalur idealnya itu pulih secara fungsional, di mana dokter rehab medik sendiri itu kompetensinya adalah untuk pemulihan fungsi itu sendiri. Jadi filosofi yang berbasis fungsi itu uh, sangat kita harapkan ke depannya. Oke, uh, sudah bergabung dengan kita Dr. Muhammad Cucu Zakaria, Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan. Selamat bergabung, Dok. Selamat siang. Dokter, saya sekalian mau bertanya. Dokter Cuci udah ada ya, udah bergabung ya, Dokter Cucu. Selamat siang. Oh, Siang, Dokter Pras, maaf saya ya, agak lagi double bentar. oke. Oke, dokter. Dokter Muhammad Cucu Zakaria, ini tadi kan dokter Maisa sudah memaparkan tentang pelayanan yang berbasis nanti ke depannya berbasis fungsi yang sekarang kan masih berpolanya berbasis organ ya. Nanti akan ke depannya nanti akan bertransformasi ke berbasis fungsi. Nah, dari perspektif BPJS sendiri, Dokter Cucu Zakaria kan ada di asisten deputi manfaat rujukan nih. Tadi mungkin bisa menjawab bahwa sistem rujukan BPJS itu seringkali menjadi penghambat terhadap pemulihan fungsi dari pasien itu sendiri. Mohon tanggapannya, Dok, saat ini untuk hal itu. Terima kasih, waktu saya serahkan, Dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi menjelang siang ya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mohon maaf, saya baru gabung di akhir Dokter Mahesa paparan. Mungkin ada banyak yang terlewat seperti itu. Kebetulan double job ya. Tapi menarik disampaikan oleh Dokter Prasetya ya. Apakah betul sistem rujukan BPJS menghambat seperti itu? Ya, baik. Mungkin izin saya sedikit bagian satu slide ya untuk bisa memperkaya pemikiran kita mengenai yang kita bicarakan lah mungkin seperti itu.
Eh, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, dokter. Oke, ya. Sedikit gambaran dulu teman-teman, bagaimana pembiayaan pelanjangan kesehatan BPJS Kesehatan. Kita lihat bahwa secara tren ini meningkat terus seperti itu. Ya mungkin ya apakah kita masih dalam posisi apa namanya belum ke arah mature gitu ya. Seperti itu masih terus berkembang seperti itu karena akses sekarang mulai dari awal 2014 semakin ke semakin terbuka sehingga pemanfaatan semakin tinggi dan ya, biaya akan semakin seperti itu ya. Di sisi lain tentu biaya yang semakin naik tentu menjadi hal yang perlu kita pikirkan untuk memastikan program ini dapat berjalan uh, sustain ya, dapat sustain berjalan sebagaimana diharapkan semua karena udah dirasakan manfaatnya yang begitu banyak. Sekarang orang kalau berobat ya tidak lagi berpikir berapa biaya, yang penting dia peserta aktif, masuk skema JKN peserta aktif seperti itu, terus segala sesuatu sesuai regulasi, rujukan berjenjang, indikasi medis, insya Allah seperti itu. Lepas dari hal-hal yang memang harus kita perbaiki, ya ada hal yang kita perbaiki baik dari pembiayaan dan sebagainya, termasuk mungkin tadi kaitan dengan masalah rujukan ya. Nah kalau kita lihat Pak Dr. Prasetyo ya, bahwa sistem rujukan ini adalah amanah regulasi. Seperti itu. Kenapa ada amanah regulasi kaitan dengan sistem rujukan? Seperti itu. Karena kalau ini tidak kita atur, tentu pembiayaan yang tadi tidak akan pernah terkendali. Seperti itu. Berapapun biaya tidak akan pernah cukup seperti itu. Meskipun tetap bahwa mutu layanan harus kita jaga seperti itu. Di sini kita lihat dalam Perpres 82 2018 di pasal 55 ayat 1 bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta disediakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi pasar kesehatan. Itu dimulai dari FKTP kecuali pada kondisi gawat darurat seperti itu. Nah, dalam hal di ayat 4-nya langsung dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan di lanjutan nanti FKTP harus wajib itu merujuk kepada FKRTL, tidak boleh tidak, tetapi melalui sistem rujukan. Sistem rujukannya berjenjang. Ini pun di ayat 5 kita batasi 3 bulan. Kenapa? Agar kita tahu bahwa terutama FKTP sebagai keeper tahu proses perkembangan pasien yang dirujuk yang merupakan mungkin sebagai anggota keluarga dalam tanda petik seperti sejauh mana seperti itu. Kita tidak berharap kalau sesuatu itu bisa dirujuk balik, apalagi ada program rujuk balik, tapi untuk kondisi tertentu rujuk balik, kita rujuk. Karena kompetensinya sudah ada di FKTP seperti itu. Artinya bahwa ketika kebutuhan kesehatan itu cukup oleh dokter umum segera dirujuk balik seperti itu. Maka 3 bulan ini sebagai suatu kontrol seperti itu salah satu. Sisi lain di situ ada transfer knowledge sebenarnya seperti itu. Ya. Nah inilah kita bahwa kenapa sistem rujukannya perlu. Ini sepintas saya lihat, saya ini karena waktu terbatas ya teman-teman. Kita lihat seperti ini, fungsi FKTP sebagai keeper itu kota pertama, kontinuitas, koordinasi, dan komprehensivitas layanan seperti itu. Nah tapi yang penting di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa program jaminan kesehatan diselenggarakan melalui prinsip mekanisme asuransi sosial yang menerapkan managed care. Apa itu managed care? Managed care itu bagaimana kita mengintegrasikan konsep layanan kesehatan dengan pembiayaan, di mana dengan integrasi ini kita akan mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu tetapi biaya optimal. Kita langsung ke sini. Tadi kan bahwa kita tetap ada managed care. Dia ada keterbatasan segala sesuatu. Kita harus atur, maka ada managed care. Nah, salah satu dari elemen managed care adalah sistem rujukan tadi. Sistem rujukan atau gatekeeper konsep di FKTP seperti itu di samping. Di samping ada prospective payment, ada UR, ada selected provider, bagaimana kita mencari provider, ada obat di mana Kornas, terus ada bagaimana upaya promotif preventif seperti itu. Ya, inilah kenapa ada sistem rujukan seperti tadi. Sehingga apakah betul tadi dikatakan menghambat? Bahwa sistem rujukan tadi kita lihat ke sini ya, yang tadi
Kita lihat di sini. Maaf. Ini ya kita lihat di sini bahwa ketika FKTP mengelola pasien tadi, pada saat kondisi tertentu ternyata membutuhkan layanan spesial harus dirujuk. Tadi di IPK 82 juga disampaikan harus dirujuk, wajib dirujuk ketika memerlukan layanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik. Begitu juga sebaliknya, ketika rumah sakit melihat bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk layanan saat ini adalah dimiliki oleh dokter umum yang ada FKTP, maka harus segera diproses rujuk balik seperti itu. Nah, kita melihat tidak ada hal yang menghambat dari proses pelayanan kesehatan di era JKN dengan sistem rujukan yang ada saat ini seperti itu. Permasalahannya mungkin yang saya tangkap ya, sesuatu yang terbiasa itu menjadi ada yang terbiasa, katakan terbiasa biasanya seperti itu. Ketika kita dekatkan kepada aturan untuk masuk kepada posisi irisan yang sesuai aturan, itu memang memerlukan waktu. Tentu ada permasalahan-permasalahan yang dirasakan tidak nyaman, seperti ada pembatasan seperti itu. Di sisi lain, kami sangat terbuka bahwa ketika memang itu dirasakan ada pembatasan seperti itu akan disampaikan usulannya seperti apa, dasarnya seperti apa, dan kami sangat terbuka. Tetapi mungkin pada proses perubahan tidak mungkin dilakukan perubahan serta-merta, ada proses pembahasan terlebih dahulu. Itulah yang mungkin kita perlu pahami dalam hal ini, menjawab apakah betul sistem rujukan BPJS Kesehatan atau sistem rujukan dalam program JKN jaminan kesehatan menghambat atau tidak, seperti itu. Hal yang perlu kita perhatikan mungkin yang menjadi permasalahan adalah pembiayaan tadi. Apakah dengan pembiayaan itu menghambat akses juga? Seperti itu. Di sini mungkin banyak hal yang belum paham mengenai konsep pembiayaan mengenai INADI-ARJI. Apa itu INADI-ARJI? Kenapa INADI-ARJI seperti itu? Ya wajarlah, misalnya kita kan baru memulai, ya meskipun 10 tahun atau masuk ke 11 itu cukup lama mungkin, tapi dari sisi konsep pembiayaan mungkin itu masih dianggap sebagai sesuatu yang belum mature, semua orang belum terbiasa seperti itu. Di sisi lain memang ada yang menilai, dan ini mungkin bisa terbukti juga, ini kok lebih besar, ini kok lebih kecil pembiayaan. Itulah kita belajar. Di situ memang ada peran regulator bagaimana memperbaiki ini seperti itu. Tetapi tetap bahwa penting dalam hal ini bagaimana rumah sakit mengatur biaya yang masuk atau yang didapatkan dari pembiayaan melalui skema JKN ini. Karena tidak sedikit rumah sakit yang merasakan bahwa dengan program JKN ini mereka tumbuh, berkembang seperti itu. Intinya di sini bahwa bagaimana pengaturan manajemen rumah sakit seperti sehingga dirasakan nyaman dan betul layanan tetap terjaga seperti itu. Itu mungkin Pak Prasetyo, Dr. Prasetyo apakah menjawab atau tidak, dan bisa menjawab ya. Oke, dokter, teman-teman sejawat semua, saya tertulis apa di saya aja ya? Ya. Oh ya. Oke, dokter Cucu, saya yang pengen bertanya dulu. Tadi kan dokter Maisa udah memaparkan tentang kedepannya itu maunya berbasis fungsi. Kira-kira adakah rencana BPJS itu untuk transformasi dari berbasis organ dari ICD menuju ICF yang berbasis fungsi dalam sistem klaim maupun sistem rujukan? Jika ada, kira-kira sudah ada gambaran nggak bagaimana teknis dan strateginya, dokter? Baik, makasih Dr. Prasetyo ya. BPJS adalah pelaksana dari program jaminan kesehatan, di mana dalam melaksanakan program itu kami melaksanakan regulasi-regulasi yang ada seperti itu. Termasuk dalam hal ini pada sistem pembayaran kita memakai skema INADI-ARJI yang saat ini makin akan berubah nanti lagi proses ke IDRJ, karena INADI-ARJI itu adalah kita semacam memakai
skema rangka lain lah gitu yang kita ambil tapi belum kita sesuaikan dengan IDRG, sudah menyesuaikan secara umum dengan apa yang ada di negara kita seperti itu. IDRG saya lihat masih dalam diagnosis ya, bukan fungsi seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau fungsi? Pada prinsipnya karena kami pelaksana tentu kami ikut regulator seperti apa. Nah, tentu pada saat proses perubahan dari diagnosis ke fungsional seperti itu, regulator biasa melibatkan kita untuk memberikan masukan mengenai bagaimana pada saat sebelumnya pelaksana pada saat memakai konsep diagnosis seperti itu. Dan saya yakin organisasi profesi, kolegium pasti juga dilibatkan. Intinya kami siap aja, Dr. Prasetyo, kalau aturannya ternyata seperti itu ya. Akhirnya. Siap, Dokter Cucu. Oke, terima kasih untuk Dokter Cucu yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau teman-teman dari Rehab Medik mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Sementara saya ingin tanggapan dari Dokter Kamelia Malik dari PDSKJ. Kira-kira ada tanggapan nggak, Dok? Dokter Kamelia, silahkan, Dokter. Saya jadi kaget, Dokter Agus. Iya, eh, Dokter Rumaisa, sahabat saya, Dok. Jadi waktu beliau menyampaikan ada kegiatan ini, saya bilang saya mau ikut belajar, ya, Eh, karena seperti yang disebutkan oleh Dokter Mahesa tadi ya, psikiatri juga disebutkan di awal bahwa tantangan kami pada pasien-pasien psikiatri memang ada fase akutnya, tapi yang panjang itu adalah fase stabilisasinya, disabilitasnya ya. Nah, kalau secara fisik mereka tampak sehat, tapi ya tadi fungsi mereka justru yang kurang, sehingga intervensinya tidak bisa untuk yang fase yang pendek, butuh yang fase panjang. Tadi Dokter Mahesa tadi juga menyebutkan bahwa rehabilitasi psikososial juga menjadi tantangan ya dok ya. Menarik bahwa kita ternyata menargetkan hal yang sama, pulih targetnya, bukan cuma remisi gejala, tapi pulih memampukan seseorang untuk kualitas hidupnya lebih baik dan berfungsi optimal. Ini gagasan yang bagus sekali menurut saya. Cuma memang tadi saya masih berusaha mencerna kira-kira bentuk konkretnya nanti seperti apa. Kalau untuk tools, tadi Dokter Mahesa menyampaikan perlunya ada tools. Kalau kita tuh kan rutin di bagian multiaksial, di aksis 5 itu menyebutkan GAF, Global Assessment of Functionality, yang juga menjadi salah satu tolak ukur kita untuk menilai perbaikan kondisi pasien kita. Mana yang belum baik, mana yang sedang, mana yang berat, berdasarkan GAF itu. Cuma tadi masih mencoba memahami atau membayangkan kira-kira konkret implementasinya seperti apa. Karena benar dok tadi bahwa ketika kita memulangkan pasien, yang kita pakai sebagai standar luaran adalah remisi gejala ya, bukan pencapaian GAF-nya. Nah, tantangannya memang kita banyak menggunakan ukuran luaran itu berbasis riset sebenarnya ya dok ya, riset-riset clinical trial ya, sehingga kemudian banyak juga indikator yang kita buat di rumah sakit menggunakan indikator atau parameter klinis. Jadi mungkin saya mau minta masukan juga dari Dokter Mahesa, mungkin sudah pernah kayak studi banding atau punya sebuah skema kira-kira bagaimana membuat ini menjadi lebih apa bisa mendarat dengan mulus ya dok ya, karena gagasannya bagus banget. Terus Pak Cucu, halo Pak Cucu, apa kabar? Ketemu lagi kita. Terima kasih tadi untuk Siap, Dokter informasinya. Kamelia. Iya, mungkin Pak Cucu bisa mengajarkan ke kami ya Pak Cucu bagaimana caranya supaya tadi Pak Cucu menyampaikan BPJS JKN adalah pelaksana ya Pak ya. Kira-kira misalnya yang memberikan tugas itu, tugas pelaksana itu supaya kita bisa apa ya turun untuk
bertemu untuk membawa konsep ini agar bisa didengarkan, untuk bisa dipertimbangkan. Mungkin Pak Cucu bisa memberikan kami masukan seperti apa ya baiknya melakukannya ya Pak Cucu ya. Karena ini memang menjadi sesuatu yang sangat ini mendesak dan mengemuka. Mungkin itu dari saya, Dr. Oke, Agus. Mohon Dokter maaf. Camelia, thank you. Terima kasih ikut Ah, belajar. sebelum Dokter Cucu nanggapin, Dokter Rumaisa Hasan eh, minta tanggapannya dok, apalagi peran SPKFR sebagai fungsional gatekeeper untuk apa? Untuk pemulihan fungsi ini. Silakan Dokter Rumaisa, waktu dan tempat saya persilakan. Suaranya belum ada Dokter Rumaisa. Dr. Pras, sorry, apakah suara saya kedengaran sekarang? Sekarang sudah. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah dokter. Dan juga ya baik, terima kasih. Saya izin sedikit ya sebelum kita lanjut sedikit memantik diskusi aja bahwa kami mengambil tema hari ini untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu bahwa tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh Dr. Mahesa dan juga sudah disinggung juga oleh Pak Cucu ya tentang skema dari BPJS. Tapi kami sebagai perhimpunan atau spesialisasi yang memang mengurusi masalah disabilitas, karena ini hari disabilitas dari hulu ke hilir, ingin mengajak untuk melihat kemungkinan lain tentang transformasi pendekatan kesehatan berbasis fungsi, bukan hanya dari pendekatan medis. Medis penting, tetapi kita harus melihat fungsi juga. Karena filosofinya adalah manusia itu bukan hanya ingin sekedar sehat, bukan hanya bebas penyakit, tapi juga ingin dapat melakukan aktivitas hidupnya secara berkualitas. Dan itu bukan berarti terbebas dari penyakit, sesuai dengan definisi dari sehat itu sendiri. Selama ini kita ketahui bahwa sistem kesehatan kita memang masih berfokus pada penyembuhan penyakit dan masih sedikit berpikir tentang dampak atau fungsi dari individu setelah itu. Nah, karena itu kita ingin menampilkan suatu paradigma baru di mana kita memerlukan suatu pendekatan bertransformasi dari hanya sekedar melihat organ kepada pendekatan menuju biopsikososiofungsional ya, yang holistik. Ini karena sesuai definisi tadi dari kesehatan Dr. Pras bahwa tidak hanya terbebas penyakit, tapi harus bisa melakukan kehidupan yang bermakna dan juga produktif. Sehingga visi Perdosi dalam hal ini adalah pemulihan fungsi itu kita harus ingat sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara dan hanya harus boleh diakses oleh semua kalangan. Karena individu yang mengalami gangguan fungsi akan memerlukan intervensi rehabilitasi yang tepat, kemudian waktunya tepat juga dan terjangkau. Nah, mengapa hari ini dibutuhkan? Pertama karena kita melihat bahwa kecenderungan penyakit tidak menular di Indonesia itu menjadi makin meningkat ya, sehingga intervensi boleh dikontrol untuk mute-nya. Sehingga kita memerlukan intervensi yang juga memang harus mengikuti bahwa penyakit PTM ini, penyakit tidak menular ini akan memberikan banyak sisa yang membuat penderitanya menjadi tidak produktif atau hidup tetapi tidak terlalu menikmati hidupnya atau kualitas hidup menurun. Hal ini bisa karena terjadi kelambatan kritis. Misalnya tadi digambarkan Pak Cucu ya, bahwa sudah dilakukan berbagai skema yang memang sebenarnya tentu melalui kajian yang juga mempunyai alasan, tetapi kita melihat ada beberapa hal yang karena rujukan administrasi berjenjang menyebabkan penundaan akses ke layanan rehabilitasi medik dan juga layanan kesehatan yang memerlukan penanganan segera. Sehingga ada periode-periode emas, terutama misalnya pada kasus stroke, kasus-kasus seperti cedera menurun spinalis atau cedera otak itu sering terlewatkan karena birokrasi tadi. Kemudian bisa juga karena penilaian tidak tepat, sudah disinggung oleh Dr. Mahesa tadi, karena rujukan hanya berbasis diagnosis, maka kadang-kadang satu
keluhan itu keliling mencari masalah penyakitnya. Dilihat misalnya sakit kepala itu masalahnya di mana, diperiksa otaknya dan seterusnya, atau bahkan seluruh hal. Padahal tidak selalu masalah itu berbasis diagnosis, berbasis penyakit. Mungkin saja karena masalah psikososialnya atau yang lainnya. Kemudian yang lain juga risiko disabilitas permanen. Kita mengetahui bahwa semua penyakit itu ada golden period sehingga keterlambatan intervensi, rehabilitasi, kedokteran fisik dan rehabilitasi tepatnya akan meningkatkan risiko disabilitas. Memang kita kedokteran perdosri ini memperkenalkan suatu pendekatan kedokteran fisik dan rehabilitasi, tetapi bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi karena manusia itu makhluk holistik, maka pendekatan kami adalah biopsikososiokultural spiritual sebenarnya. Sehingga SPKFR ini kami mengajak semua anggota untuk menjadi gatekeeper ya, fungsional, bukan hanya bukan sekedar karena efisiensi sistem, tapi karena untuk menyelamatkan potensi kehidupan seseorang dari disabilitas yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, sehingga penilaian fungsional harus menjadi pintu masuk. Kami menawarkan itu yang tentu harus dilakukan secara akurat untuk menentukan kebutuhan layanan kesehatan. Sehingga semua anggota kami ajak untuk memiliki kompetensi unik ini semakin memperkaya dan mempertajam sehingga dapat menilai dampak dari suatu gangguan kesehatan terhadap gangguan fungsi di masa depan untuk kita bisa memilih sama-sama intervensi yang tepat. Entry point-nya adalah konsep dan implementasi. Menempatkan evaluasi fungsi berbasis klinis, tentu tetap melihat masalah klinisnya untuk menentukan jalur layanan kesehatan yang tepat. Sehingga kita mengetahui bahwa ini tidak persis sama dengan sistem kesehatan rujukan konvensional yang mengandalkan masalah penyakit. Tadi misalnya sakit kepala. Dilihat Pak, apakah ada masalah dengan otak yang dianggap organ yang paling bertanggung jawab terhadap sakit kepala. Padahal kan masalahnya bukan sekedar itu ya. Bisa saja karena sama sekali tidak ada hubungannya, bisa saja. Misalnya karena dia depresi yang disebutkan tadi Dokter Lia. Atau karena masalah dengan dampak dari penyakit lain. Misalnya karena ada tension headache atau masalah pada organ yang lain atau masalah psikososial, misalnya sekedar bokeh aja, itu kan bisa menimbulkan juga suatu gangguan sakit kepala misalnya. Sehingga pendekatan menggunakan ICF ini perlu menjadi suatu hal yang dipertimbangkan untuk penilaian komprehensif dan terstandarisasi. Untuk kita ingat kembali bahwa komponen penilaian utama fungsional itu pertama pintu masuknya melihat ada masalah dengan body function dan structure-nya, kemudian melihat dampaknya pada aktivitas, apakah ini sudah mengganggu pada aktivitasnya, dan kemudian tentu pada tingkat partisipasinya, apakah itu sudah benar-benar mengganggu partisipasi, dan hal itu semua tentu tidak bisa menyampingkan peranan faktor lingkungan ya, apakah fisik, sosial, dan sikap dari lingkungan sekitarnya terhadap kondisi pasien, dan juga masalah personal faktor ya, karena seperti karakteristik, pendidikan, dan lainnya. Sehingga diperlukan screening awal misalnya untuk identifikasi pasien berisiko ya. Untuk ini kami Perdosi juga sangat berbesar hati dan sangat ingin berbagi itu untuk teman-teman di FKTP sehingga bisa terlaksana lebih baik di pelayanan. Selanjutnya adalah pemetaan risiko untuk menilai tingkat risiko disabilitas dan urgensi intervensi, dan tentu setelah itu kita menentukan penentuan alur ya, kemana layanan ini dibutuhkan. Rehabilitasi sebenarnya lebih tepat menggunakan kata kedokteran fisik dan rehabilitasi, karena kalau menggunakan kata rehabilitasi, kesannya ini hanya layanan pasca kuratif. Padahal dilakukan oleh KFR adalah layanan yang benar-benar dari hulu ke hilir, dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bahkan dihabilitatifnya. Nah, apa yang kami lakukan adalah, atau yang kita perlu lakukan, saya kira juga di Dr. Kamila juga sudah menyebutkan tadi, adanya functional assessment, yaitu suatu penilaian sistematis yang mengukur dampak gangguan kesehatan terhadap fungsi sehari-hari seseorang. Apakah dengan mempertimbangkan diagnosis medis tradisional yang komprehensif sehingga bisa melihat, memetakan dampaknya ke depan pada body structure-nya, pada aktivitas limitation-nya, atau pada tingkat partisipasinya. Manfaatnya adalah kalau sudah dilakukan klinikal, bisa menentukan clinical decision making untuk memberikan data objektif yang terencana. Kemudian selanjutnya ini juga bisa menjadi monitoring progresnya.
Tadi di Pak Cucu dan Dr. Mahesa yang menyebutkan perlunya outcome ya, target outcome ini juga menjadi patokan yang penting dengan adanya functional assessment. Selanjutnya ada reimbursement basis ya, sehingga dapat menjadi dasar yang akurat untuk klaim pembiayaan. Tentu ini menjadi patokan untuk Pak Cucu dan BPJS atau asuransi ya untuk bisa memberikan pendanaan tentu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya seperti yang selalu kita dengarkan dan juga inginkan adalah untuk mendapatkan atau menilai outcome-nya, mengukur efektivitas intervensi yang sementara ini sudah berlaku ya bagi di jaminan pelayanan kesehatan, dan juga resource-nya dan alokasi. Kalau memang ada yang lebih efisien, mengapa kita bisa melakukan intervensi? Kalau misalnya di satu layanan itu tidak terlalu efektif dan ada yang kita pikirkan lebih efisien, maka ini lebih mudah untuk dideteksi dan bisa segera mengubah. Jadi functional assessment dalam praktek ini misalnya seorang pasien stroke dengan diagnosis medis yang sama bisa mendapatkan functional assessment yang berbeda satu sama lain karena potensi atau karena profesi atau tadi yang disebut sebagai latar belakang budaya dan juga environmental factor dan personal factor yang berbeda. Kita bisa katakan bahwa functional assessment ini memastikan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan berbasis fungsi ini dapat diberikan secara akurat, relevan dengan kebutuhan pasien dan tepat waktu. Nah, selanjutnya model rujukan baru yang diusulkan oleh Perdosi ini dalam pemikiran kami yang menjadi bahan pemantik diskusi hari ini, bahwa kami mengusulkan suatu transformasi dari sistem rujukan berjenjang yang masih rigid ya, ke kondisi yang sistem yang lebih fleksibel, responsif, dan berpusat pada kebutuhan fungsional pasien. Dan ini dirancang untuk menghilangkan hambatan struktural yang selama ini menghambat akses tepat waktu. Misalnya dengan akses langsung KFR. Mungkin langsung dipikirkan karena profesi ini menginginkan rujukan langsung sehingga ini diusulkan. Tapi sebenarnya karena memang pendekatan fungsional ini adalah harusnya menjadi gatekeeper kita melihat masalah kesehatan. Karena kita sudah perlu melakukan efisiensi bahwa sebenarnya kalau masalahnya tidak berbasis organ, kenapa harus memeriksa segala macam pemeriksaan? Atau kita bisa melihat ternyata kalau kita tidak memikirkan hal yang lebih jauh, ternyata pasien ini harus terlalu menggampangkan misalnya, oh ini misalnya hanya low back pain biasa, padahal kita sudah melihat red sign di dalamnya. Maka itu juga sudah langsung bisa kita lihat tindakan apa yang sebenarnya bisa membantu untuk tidak terlalu tidak semata-mata harus mengedepankan masalah konservatif kalau memang memerlukan layanan lebih interventif misalnya. Kemudian triase fungsional standar. Implementasi sistem triase fungsional ini perlu menjadi standar di tingkat FKTP dan juga FKRTL sehingga bisa melakukan rujukan cepat untuk layanan yang dibutuhkan. Mohon izin untuk layanan rehabilitasi ini lebih bisa juga dinamakan yang kami maksud adalah pelayanan kesehatan berbasis fungsional. Nah, kemudian yang lain adalah integrasi sistem elektronik. Ini sudah dikembangkan, tetapi perlu juga untuk lebih mengintegrasikan layanan kesehatan berbasis fungsional tadi. Nah, yang juga sementara ini masih dalam banyak perdebatan tentang adanya fast track untuk kasus kritis. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga memang melihat banyak permasalahan yang terjadi dan adanya golden period, maka ini juga harus dipikirkan secara serius. Pendekatan fungsional ini juga akan memudahkan untuk mendeteksi masalah krisis ini, sehingga kita bisa melihat mana-mana menjadi kasus kriteria untuk akses langsung dan mengingat prinsip model rujukan dari kedokteran fisik dan rehabilitasi yang berbasis fungsional ini, bahwa setiap hari yang hilang dalam periode emas dalam pemulihan itu adalah hari yang dicuri untuk masa depan fungsional pasien. Sistem rujukan harus menjadi akselerator, bukan menjadi penghambat pemulihan. Nah, baiklah, ini izin untuk memberikan sedikit sekilas ya, roadmap yang kiranya menjadi gambaran kasar dari advokasi Perdosi. Barangkali karena kami menuju World Congress, izin Bapak Ibu, di 2027, maka ini menjadi agenda yang
perlu kami sampaikan karena perhatian dunia sedang tertuju di Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dari World Congress International Society of Physical Medicine and Rehabilitation, yaitu perlunya ada transformasi untuk rujukan berbasis fungsi dengan memadukan strategi advokasi yang terstruktur, kolaboratif tentu dan juga tentu berkelanjutan melalui fase fondasi ya di Q1 dan Q2 di 2000, kemudian adanya fase piloting. Kita memerlukan pilot project terstandar, barangkali kita memerlukan ada sekitar 5-10 rumah sakit menjadi fase menjadi pilot untuk project functional triage ini. Nah, tentu ada pelatihan dan seterusnya. Dan selanjutnya tentu kita perlu menindaklanjuti itu dengan melakukan mengamati di fase kemitraan. Ada inisiasi dialog strategis dengan Kementerian Kesehatan dan juga pihak-pihak terkait, terutama tentu BPJS yang menjadi pemangku utama dan masih satu-satunya terkait sistem kesehatan sosial nasional saat ini. Dan tentu tidak melupakan kolaborasi dengan organisasi profesi. Dan lainnya, kita juga perlu memikirkan skema tentang ekspansi scale up rumah sakit dan FKTP tadi yang memang saat ini sudah mulai dikuatkan di seluruh provinsi. Dan ini juga merupakan inisiasi atau niat baik dari Perdosri untuk selalu aktif berperan serta atau memberikan sumbangsi terhadap pengembangan perbaikan pelayanan kesehatan nasional. Kemudian yang lain adalah strategi advokasi multi level, mulai dari level kebijakan, level profesional, level institusi, dan juga level publik. Nah, ini juga satu hal yang tidak bisa dikerjakan bersama, tetapi karena ini juga memerlukan waktu, maka ini kami izin untuk melemparkan kepada publik, sehingga bisa menjadi renungan bersama. Sekali lagi ini adalah untuk membantu mencapai Indonesia emas yang kadang-kadang dipelesetkan menjadi Indonesia cemas. Dari Perdosri kita tidak pernah ragu dan tidak pernah cemas karena menganggap bahwa semua kesempatan sedikit apapun harus mempunyai dianggap sebagai suatu hal yang bisa saja terjadi dengan niat dan komitmen bersama yang kuat. Nah, selanjutnya bagaimana pemulihan bermartabat yang imperatif dan tentu imperatif secara moral dan strategis. Ini kami ajukan melalui reformasi sistem rujukan tadi yang tidak hanya sekedar masalah persoalan teknis administrasi, tapi juga mempertimbangkan imperatif moral dan strategis tadi. Kemudian fungsi dari esensi kesehatan sejati kan kita ketahui adalah tidak hanya masalahnya penyakit, tapi juga harus melihat kemampuan pasien itu dapat meningkat untuk kembali menjalani kehidupan yang bermakna. Selanjutnya juga setelah itu tetap harus dapat berinteraksi, dan harus tetap produktif untuk berkontribusi kepada keluarga dan masyarakatnya. Ini yang menjadi fokus dari Perdosri. Untuk itu kita bisa melihat dari perspektif hak asasi manusia, perspektif ekonomi, dan juga perspektif pembangunan. Sehingga kami bisa ingin menyatakan bahwa saatnya Indonesia bergerak dari sistem yang hanya mengobati menuju sistem yang benar-benar memulihkan. Di sini kami ingin memposisikan diri bukan sebagai organisasi profesi yang kesannya hanya membela kepentingan anggota, tetapi ingin benar-benar menjadi agen perubahan yang berjuang untuk kesehatan yang lebih adil, responsif, dan manusiawi. Karena itu kami ingin mengajak seluruh dari anggota dan pemangku kepentingan untuk sama-sama melihat ini sebagai suatu transformasi yang lebih menjanjikan dan perlu kita kaji bersama. Nah, sekarang mari kita melihat healthy function dan health nation yang kami anggap bersama Perdosri, kami ingin sekali mengajak semua stakeholders untuk mewujudkan Indonesia sehat dan inklusif, mewujudkan Indonesia Emas 2024. Visi kami adalah Indonesia di mana setiap individu yang mengalami gangguan kesehatan memiliki akses waktu yang tepat ke layanan fungsional yang berkualitas dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat. Dan komitmen Perdosri untuk terus mendorong reformasi kebijakan, meningkatkan kompetensi profesional dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan kesehatan yang benar-benar memulihkan. Sehingga seruan kami adalah mari kita sama-sama memperjuangkan hak pemulihan bagi setiap warga negara Indonesia, karena transformasi harus dimulai dari kesadaran, lalu diperkuat dan aksi kolektif untuk mewujudkan perubahan yang sistemik. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maisa Hasan, sangat menarik sekali pemaparan dokter.
Saya sangat tertarik ini. Sekaligus saya pengen bertanya juga kepada Dokter Cucu ya. Tadi Dokter Maisa Hasan sudah memaparkan model rujukan. Itu sangat bagus sekali. Karena ada beberapa hal yang seringkali di lapangan itu saya pribadi sebagai dokter SPKF itu seringkali pasien ini di golden emas untuk pemulihan stroke. Tapi dia masih muter dulu karena dia harus berjenjang untuk menuju ke SPKFR. Memungkinkan nggak dokter Cucu kalau akses langsung ke SPKFR itu di dalam rujukan seperti yang diusulkan tadi dokter Rumaisa Hasan? Mohon tanggapannya dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Prasetyo ya. Kalau jawab pertanyaan memungkinkan, memungkinkan. Kalau pertanyaannya memungkinkan seperti itu. Nah, mungkin saya coba advance ke arah kondisi saat ini. Apakah saat ini sudah terjadi? Sudah terjadi, tapi ada dua mekanisme. Mekanisme pertama, kalau dia kasus baru, tidak sedang dalam terapi dokter SPKFR, prosesnya dia berjenjang sebagai kasus baru seperti itu. Katakanlah dia sakit apa, perlu spesialistik, masuk ke spesialistik di rumah sakit X, ternyata perlu penanganan SPKFR, baru dirujuk ke SPKFR. SPKFR mengeluarkan protokol terapi rencana terapi untuk kaitan dengan SPKFR. Pada posisi tadi yang 3 bulan habis, padahal proses terapinya masih berlangsung, maka dia bisa langsung dirujuk ke SPKFR seperti itu. Baik, tadi saya menarik, makasih Dokter Rumaisa ya, bahwa bagaimana rehabilitasi medik ini mulai mungkin dikembangkan di FKTP untuk yang bisa dilakukan di FKTP. Kami ada beberapa fasilitas kesehatan uji coba untuk melakukan ini seperti itu agar tidak terlambat proses penanganannya seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa berkembang Dr. Rumaisa yang tadi ditanyakan oleh Dr. Prasetyo, kapan FKTP bisa langsung pada kasus baru seperti itu. Nah, ini bisa berkembang seperti itu. Ketika sudah mungkin terpahami bagaimana dokter FKTP itu bisa memahami case-case bahwa ini memang layanannya layanan yang tidak bisa muter gitu, berarti bisa langsung kepada SPKFR, maka itulah memungkinkan seperti itu. Nah, ini nyambung dengan disampaikan oleh Dokter Kamelia tadi. Bagaimana? Karena kan izin, saya menampilkan dulu ini Dokter Prasetyo satu slide ya, seperti itu. Silakan dokter. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kepada slide ini, kalau kita melihat pada slide ini, bahwa di dalam Undang-Undang 24 tahun 2011, pasal 10, apa itu tugas BPJS Kesehatan? Jadi kita bisa melihat dari 1 sampai 7 bahwa 1, masalah pendaftaran peserta, yang kedua, setelah daftar tidak memungut iuran, yang ketiga, bagi peserta PBI, itu kita menerima bantuan iuran dari pemerintah, terus dari iuran itu kita kelola dananya untuk kepentingan peserta. Nah, pengelolaan itu kita akan berikan di poin 6 langsung, itu untuk yang utama adalah membayarkan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Tambah yang 7 yaitu informasi seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini Bu Dr. Kamelia, Bapak-Ibu sekalian, memang kita tidak dalam posisi membuat satu ketentuan. Dan BPJS tidak pernah membuat suatu ketentuan seperti itu. Nah, tetapi apa yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan menjelaskan ketentuan-ketentuan, yang satu diamanatkan untuk dijelaskan, yang kedua yang belum jelas tetapi belum ada amanah. Nah, yang belum jelas, yang belum ada amanah, biasanya kami melakukan komunikasi dengan OP, dengan stakeholder yang lain seperti, sehingga ada suatu pemahaman seperti apa itu yang kami jelaskan terhadap sesuatu yang belum jelas seperti itu. Nah, maaf agak melebar sedikit kepada Dr. Kamelian. Jadi ketika memang ini mau UCF, maka yang perlu mungkin ya kita gaungkan dulu mungkin ya. ICF itu apa? Apalagi di Dr. Rumaisa sudah ada roadmap ya.
itu semua stakeholder harus dipahami terlebih dahulu mengenai ICF. Siapa? Tentu pemangku kepentingan atau regulator dalam. Regulator siapa? Yang paling utama tentu Kementerian Kesehatan. Sehingga nanti akan tergambar dan mungkin nanti akan melihat kapan mulainya ICF ini seperti itu. Ya. Karena tentu itu suatu proses yang saya yakin tidak lama, makanya tadi Dr. Romaisa menyampaikan ada roadmap. Kembali lagi yang disampaikan oleh Dr. Prasetyo tadi. Jadi ketika kita melihat ini bahwa kemungkinan ke arah sana secara langsung sangat dimungkinkan. Tetapi saya yakin perlu proses yang cukup panjang seperti itu. Nah, mungkin kita oke lah kita ya, pertama dokter-dokter SPKPR, Perdosri sebagai yang saat ini mungkin sebagai di struktural sebagai pionir ke arah sana. Terwujudnya kapan? Makin di roadmap itu akan terus diperbaharui yang disampaikan oleh Dr. Romaisa. Tadi mungkin roadmap-nya ICF, mungkin nanti ada roadmap bagaimana bisa langsung seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin jawaban saya, Dr. Prasetyo saat ini yang bisa saya sampaikan dengan kondisi saat ini. Terima kasih Dr. Cucu. Berarti mesti ada kesiapan dari FKTP sendiri ya, yang tadi juga disampaikan Dr. Umar tentang Betul, Dok. triase di FKTP itu Ya. supaya ini bisa langsung, ini apa enggak gitu ya. Ya. Ini malah tantangan saat ini dengan kriteria rujukan, dengan KMK kriteria rujukan, Ya. ini tantangan bagi dokter FKTP, Dr. Prasetyo. Bagaimana dokter FKTP itu yakin bahwa ketika merujuk itu pas gitu. Siap. Jangan sampai ketika salah mendiagnosis, salah merujuk. Tadi kita lihat di awal, di materi awal saya, pembiayaan kita itu semakin tidak terkendali. Betul. Maka program ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Iya. Siap, Dr. Cucu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari rekan sejawat dari Perdosri, Dr. Ahmad Kubaisi, SPKFR. Saya bacakan ya, Dok, untuk Dr. Cucu. Kalau ICD-10 tentang manusia secara organ, maka ICF bicara manusia secara fungsi. Kalau pembatasan terapi yang selama ini menjadi kendala kami di lapangan, kan hanya menjadikan manusia secara organ saja. Tapi misal pada yang difabel, dia masih bisa secara fungsi. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi karena pembatasan ini jadi terbatas intervensinya. Mohon tanggapan Dr. Cucu. Dokter masih mute, dokter. Iya, terima kasih. Ya, siap. Dr. Pras. Terima kasih Kang Ubes, beliau senior saya, guru saya di Unpad ya. Saya banyak belajar dari beliau. Permasalahannya mungkin bukan pembatasan terhadap intervensi ya. Permasalahannya adalah ketika mau melakukan intervensi yang dilakukan, karena saat ini memakai INCBGs yang bisa disebut sebagai prospective payment, rumah sakit ataupun siapapun, terutama di rumah sakit, bisa melihat berapa biaya yang akan saya dapatkan. Seperti dengan mengetahui biaya itu, ketika dikonfirmasi kepada berapa resources yang nanti akan dikeluarkan dengan biayanya, itu tidak match. Sehingga seakan-akan dibatasi. Saya paham. Rekan-rekan dokter ketika melakukan semua sesuai dengan apa yang diperlukan, pada saat masuk ke klaim, ternyata klaimnya seperti yang tadi yang ada di dalam CBGs, ketika dibayarkan oleh BPJS ke rumah sakit membayarkan ke teman-teman dokter, dan teman-teman dokter merasa tidak pas dengan resources yang telah dilakukan. Ditambah juga mungkin ketika manajemen melihat resourcesnya terlalu banyak dengan biaya yang ditambah, yang didapatkan, sehingga ada dari mungkin ya, mohon maaf dokter, rumah sakit membatasi akhirnya. Ya. Nggak boleh gini, nggak boleh ke dokter merasa terbelenggu rasanya seperti itu. Ini emang sekali lagi ini menurut saya tantangan dari manajemen rumah sakit bagaimana mengatur ini. Karena di beberapa tempat saya lihat masih ada yang bisa, bukan masih ada yang bisa dan cukup banyak seperti itu. Jadi mungkin Dr. Rubes, Kang Rubes, mohon maaf, tidak ada pembatasan dari kesehatan. Yang ada memang pembiayaan saat ini sesuai dengan INCBGs dan itu ada yang dirasakan tidak pas. Meskipun Dr. Pras ada yang lebih, tetapi nggak bilang-bilang.
It- Iya, iya. it- Itulah yang harusnya diatur oleh eh, apa namanya rumah sakit. Contoh, mungkin Dokter Pras tahu berapa biaya, katakan saat ini ya, kami lihat lebih. Berapa biaya top up hemofili? Hmm. Top up hemofili 12 juta. Mhm. Itu Iya. obat. Padahal obat di pasaran mungkin hanya 4 juta, kurang lebih 4 juta. Seperti itu. Itu nggak ada yang pernah bilang. Tapi di sini malah, ya ini efek sampingnya ya dok ya, malah menimbulkan apa namanya pintu fraud karena biaya yang akan didapatkan banyak. Ya intinya bahwa sekali lagi saat ini bagaimana kepiawaian dari manajemen rumah sakit penting untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan medis apa pasien dan dokter dalam hal ini. Itu aja. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Cucu. Ada yang raise hand tapi tahan dulu Dokter Sinta. Kita mau minta tanggapan dari Dokter Zainal Abidin MH MKes, mantan Ketua Umum PBID, tentang tadi yang pembahasan tadi ya tentang rujukan yang berbasis fungsi dan sebagainya. Dokter Zainal Abidin masih masih bersama kita kah? Silakan Baik, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya tidak buka kamera ya. Tidak apa-apa Dokter, silakan. Jadi saya mendengarkan penjelasan yang sangat baik dari Dr. Mahesa, Dr. Cucu, dan Dr. Umaisya. Saya kira apa yang kita angkat hari ini eh, sebetulnya tuh kan ini merupakan tuntutan pelayanan kedokteran. Bahwa pelayanan kedokteran itu harus melihat manusia itu secara utuh. Kan dari dulu orang selalu mengatakan kamu kenapa bertengkar dengan organ-organ orang lain. Jangan berebut organ itu milik orang, orang lain milik pasien. Apa yang kamu berebut? Mencari uang dari situ. Nah, jaminan sosial menghindari perebutan itu. Jadi walaupun tetap, nah yang terbaik memang kembali kepada sumpah dokter dan kode etik kedokteran bahwa kita melayani melihat pasien itu manusia secara utuh. Karena itu kalau tawarannya tadi adalah integrasi, tentu ada yang melakukan pelayanan dengan sistem organ karena memang ilmunya berbasis organ, tetapi ada yang tidak mungkin kayak misalnya jiwa kan kesehatan jiwa nggak tidak mungkin berbasis organ, tetapi yang organ pun harus wajib melihat manusia itu secara utuh. Kemudian berikutnya, saya catat-catat ini. Pertama saya ingin sampaikan bahwa konsep terkait pelayanan kedokteran berjenjang atau rujukan berjenjang itu bukan konsep jaminan sosial, bukan konsep JKN. Itu ada konsep profesi kedokteran. Nanti teman-teman dalami sumpah dokter dan dalami kode etik kedokteran. Jadi itu bahwa JKN jaminan sosial itu memperjelas atau memperkuat sistem rujukan itu bahwa memang harus dirujuk dan rujuk balik itu ya. Jadi karena jaminan sosial itu jaminan kesehatan itu punya kepentingan dengan sistem rujukan berjenjang itu. Saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman semua, saya biasa sampaikan ke senior sejawat, bahwa JKN itu milik saya, milik semua rakyat Indonesia, milik para dokter. Jangan sampai ada dokter mengatakan program JKN itu bukan miliknya, itu milik semua orang. Karena merasa kaya, merasa dokter tidak bakalan sakit dan tidak bakalan menggunakan JKN, boleh saja. Tapi saudaranya kalau sakit, sepupunya, boleh saja dia menggunakan JKN. Jadi atau dokter nggak bakalan sakit biasa saja, tidak bakal sampai mati pun tidak pernah sakit dan tidak pernah gunakan JKN, nggak ada masalah. Tapi JKN itu ada milik saya adalah pemiliknya. Nah, jadi karena itu saya harus wajib menjaga kesinambungannya. Berikutnya yang perlu diperjelas oleh kita semua, tadi saya sudah sampaikan bahwa perjelas kembali tugas kita sebagai dokter melayani manusia secara utuh.
Yang berikutnya yang perlu kita perjelas adalah standar kompetensi dokter dan dokter spesialis maupun subspesialis. Saya tidak tahu apakah kompetensi rehab medik itu ada di FKTP dokter umum atau tidak, atau nggak pernah diajarkan mereka. Kalau pernah diajarkan dan dia tidak kompeten atau nggak ngerti apa-apa, teman-teman rehab medik wajib untuk kembali memperkuat kompetensi mereka sehingga tahu betul kapan kasus-kasus rehab medik itu perlu dirujuk dan kapan dia harus selesaikan, tidak boleh ditahan-tahan. Jadi perbaiki standar kompetensi itu, standar pendidikan dan standar kompetensi di FKTP dokter umum. Berikan kompetensi kalau memang enggak. Karena itu dia gatekeeper. Kontak pertama, jaminan kesehatan berkepentingan dengan kontak pertama ini. Kemudian perbaiki standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Karena kalau tidak ada itu, teman-teman nanti melayaninya tanpa ada standar pelayanan dasar dari standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Vaskes, maka itu juga jadi persoalan. Jadi misalnya FKTP merujuk, tapi ternyata itu tidak di rumah sakit tempat teman-teman kerja itu tidak ada SOP-nya di situ, misalnya untuk kasus yang seperti itu. Kasusnya minta harus memang lanjut. Jadi kalau yang menengah atau yang dasar saja nggak ada di situ. Nah, itu harus kembalikan ke sana. Jadi itu harus didiskusikan. Nah, siapa yang harus mendiskusikan mestinya di internal profesi. Jadi itulah dulu kenapa MPPK itu dibentuk supaya internal profesi itu mengkaji ulang mana saja kasus yang perlu kita rujuk, mana yang cukup tidak perlu sampai di rumah sakit pusat. Itu penting. Dan kalau standar-standar ini sudah diperbaiki, maka saya pikir tidak ada lagi alasan bahwa ada JKN itu menghambat. Karena sebetulnya standar itu yang menghambat kita. Tapi harus disepakati di internal kita. Kalau kita langsung dorong ke regulasi, tanpa kita bahas di internal, maka kita akan repotan. Karena regulasi akan berjalan dengan naluri politiknya sendiri. Itu bisa menyimpang kemana-mana. Kalau di internal kita sepakati, itu betul. Misalnya ada spesialis rehab medik di rumah sakit umum daerah, ada di rumah sakit regional, ada di pusat. Kapan rumah sakit umum daerah harus mengirim ke pusat? Atau rumah sakit umum daerah boleh membeli alat sebanyak-banyaknya, secanggih-canggihnya, dan mendatangkan dokter subspesialis rehab medik ke sana sehingga tidak perlu ngirim lagi pasien rehab medik ke rumah sakit umum pusat. Karena boleh jadi terjadi itu kalau itu tidak ada pengaturan. Saya misalnya kalau bupati, saya akan lengkapi semua alat itu dan saya tidak akan kirim ke RSCM. Biar di RSCM misalnya kering. Atau kalau di Makassar biar Wahyudin kering. Karena saya akan bendung semua, tidak ada pasien ke sana. Apa begitu yang kita inginkan? Kan enggak juga. Karena rezeki itu mesti dibagi. Kalau bahasa sosial itu rezeki dibagi, tetapi artinya kompetensi itu penanganan pasien itu harus dibagi. Itu rujukan berjenjang. Makanya kalau kita sudah selesai kerjakan, kembalikan kepada yang merupakan kontak pertama, karena yang punya pasien mereka. Dia cuma minta tolong bantu saya untuk menyelesaikan pasien saya ini. Dan berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yang wajib, ini sangat wajib, karena pada bulan Agustus yang lalu, saya terlibat di KPAI dan diskusi dengan Komisi Nasional Disabilitas. Kita mendiskusikan dengan pasien-pasien disabilitas dan berkebutuhan khusus ini. Kami mengundang teman-teman karena kita anak KPAI, maka lebih banyak pada pasien anak. Ya kita undanglah teman-teman dari pediatri sosial. Dan yang kami tangkap bahwa yang paling utama yang harus dilakukan adalah pasien sendiri.
apakah seberapa banyak pasienkes yang siap melayani pasien-pasien disabilitas dan pasien-pasien berkebutuhan khusus, mau baik di FKTP maupun di rumah sakit. Ada berapa rumah sakit yang siap dengan itu? Itu karena disabilitas itu tidak bisa datang sendiri. Mau dia disabilitas karena jiwa, misalnya karena fungsional atau karena organ, itu tetap harus didampingi. Nah, itu jadi soal. Kamar mandinya kadang-kadang tidak siap. Yang kedua, persiapkan betul biaya. Karena tidak mungkin bisa di-cover oleh JKN. JKN itu bukan segalanya, bukan kunci Inggris. Nah, dorong pemerintah agar mengcover semua ini. Karena JKN kalau mau mengcover maka bangkrut JKN itu. Tidak sampai 1 tahun langsung kolaps itu. Padahal banyak orang yang membutuhkan. Karena itu yang seperti ini perlu pembiayaan tambahan. JKN tidak bisa. Jadi kalau teman-teman juga paksa ke dokter cucu tadi, dokter cucu bisa mengatakan iya, tapi BPJS-nya angkat tangan karena dia banyak hal yang terkait dengan disabilitas dan pasien berkebutuhan khusus ini dan tidak mungkin bisa dibiayai oleh JKN. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, tetapi saya setuju advokasi ini kita harus lakukan dengan baik, dan saya setuju juga bahwa pelayanan dengan pendekatan fungsional itu penting. Demikian saya ingin berikan tambahan sebagai catatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Zainal Abidin, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin Dr. Umaisa Hasan bisa nanggapin sebentar tentang apakah FKTP atau dokter umum yang ada di FKTP itu sudah mengenal tentang rehab medik. Secara ringkas, Dok, silakan Dr. Ica. Dr. Baik, Umaisa. terima kasih Dr. Pras. Iya, Dr. Zainal Abidin, senior saya, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Jadi memang untuk rehabilitasi medik ini, Dr. Zainal, kami ingin menginformasikan bahwa skema pelayanan dari pusat sampai ke daerah, pilarnya selain ini ya, melalui beberapa pilar, maksud saya ingin menyampaikan bahwa pilar kami selain di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, kami juga akan memberikan penguatan di FKTP dalam hal ini di puskesmas ya, atau di layanan primer lainnya. Ini sudah ada aturannya, sudah ada panduannya, sudah ada kurikulumnya yang sudah sudah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, BPSDMA ya waktu itu ya, dan kemudian sudah siap laksana. Bahkan Dr. Enal dalam waktu dekat yang akan melaksanakan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI, menyusul juga beberapa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jadi ini sudah lama sekali berproses karena kami menyadari bahwa kesehatan itu milik semua, dan untuk memastikan layanan fungsional bisa terjadi, semua lini harus dilibatkan dan tidak hanya berhenti pada FKTP. Juga kami menyiapkan skema dan sudah mempunyai program maupun kurikulumnya kepada penguatan yang disebut penguatan berbasis rumah. Misalnya ada yang untransportable, tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan, maka Perdosya juga mempunyai skema pelayanan berbasis rumah atau home care. Selain itu juga ada pemberdayaan masyarakat atau CBR ya, community based rehabilitation, karena masyarakat adalah hal penting yang perlu diperkuat atau dibuat memahami kondisinya dan juga peduli pada lingkungannya. Jadi sebenarnya ini bukan cita-cita karena sudah dilakukan oleh Perdosi, dokter. Nah, tadi terkait apapun sebenarnya gini, Perdosri ini adalah bagian dari pelayanan, bagian dari kedokteran yang memang concernnya mengurusi masalah kecacatan dari hulu ke hilir sejak masih kondisi mengeluh atau merasa sakit, kondisi sakit atau memang sudah terdapat penyakit, untuk melihat potensi terjadinya kecacatan atau gangguan dari aspek biopsikososiokultural, mulai dari masalah bayi yang baru lahir sampai yang benar-benar siap untuk dipanggil menghadap. Itu kami mempunyai skemanya karena memang komitmen kami untuk mengurusi gangguan fungsional. Nah, yang lain perlu dipahami juga karena sebenarnya kalau di puskesmas itu kan dari SKDI kita sudah mencanangkan bahwa dokter umum itu mempunyai kompetensi 4 untuk beberapa layanan rehabilitasi medik dasar. Nah, ini ingin kami perkuat melalui modul-modul yang sudah disiapkan dan terakreditasi. Karena sebenarnya meskipun mereka sudah memiliki kompetensi 4, tapi kan dari FK-nya belum tentu mempelajari ya.
atau karena mempelajari tapi tidak pernah dilakukan mungkin lupa, sehingga ini perlu distandarisasi dan ini sudah siap jalan. Terima kasih Dr. Pras. Terima kasih untuk tanggapannya, Dr. Rumaisa Hasan. Eh, Dr. Sinta, silakan dok, udah raise hand dari tadi ya. Terima kasih untuk kesabarannya. Silakan Dr. Sinta. Ya, terima kasih Dr. Pras. Mohon izin tadi cukup menarik ya yang disampaikan oleh Dr. Mahesa maupun Dr. Cucu ya, karena kami kan dari sisi Perdosri, jadi apa yang disampaikan Ketua PP Perdosri Dr. Mahesa menjadi hal yang mungkin sudah kita coba advokasi beberapa waktu ya. Dan tadi Pak Cucu menyampaikan kembali terkait dengan rujukan langsung. Jadi untuk kasus yang dimana sudah pernah ditangani oleh dokter SPKFR sebelumnya atau memang kasus yang memang ada gangguan fungsi itu bisa dirujuk langsung ya dari FKTP ke FKRTL. Namun kenyataannya di lapangan implementasinya tidak seideal itu Pak Cucu. Jadi hampir mungkin 90% yang ada di lapangan itu tidak bisa atau kesulitan untuk melakukan akses tersebut. Nah, bagaimana rencana dari BPJS Kesehatan ya untuk KPM terutama untuk mencoba melakukan itu untuk ininya apa proses aksesnya begitu Pak Cucu, karena mungkin di advokasi kita sebelumnya juga sudah pernah kita sampaikan terkait hal ini, dan waktu itu kita berencana untuk melakukan simulasi ya atau pilot project untuk di beberapa daerah dulu, mungkin karena ada kekhawatiran tentang pembiayaan ya seperti yang pada saat itu ada terkait dengan apakah ini nanti akan efektif, efisiensi dan terkontrol begitu. Nah itu kami mohon arahannya sekarang ataupun tanggapannya, karena ini sudah kita tunggu juga di beberapa waktu yang lalu. Itu untuk pertama. Kemudian yang kedua tentang INA DRG. Nah, INA DRG ini kita sudah pernah mendapatkan juga walaupun tidak secara langsung ke perhimpunan ya, tetapi ada file yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan INA DRG ini. Mungkin nanti mohon tanggapan juga dari Dr. Mahesa bahwa untuk advokasi kami terkait dengan rujukan langsung tadi dari FKTP ke FKRTL oleh Dr. SPKFR sudah pernah kita sampaikan, namun pada saat itu memang masih ada hambatan. Jadi hambatannya adalah disampaikan bahwa memang untuk saat ini belum masuk ke ranahnya KFR untuk terkait dengan rujukan langsung ini. Nah, sedangkan ini kalau kita ikuti diskusi pada hari ini sebenarnya sudah ada poin yang mengkerucut terkait dengan itu. Jadi mohon juga arahan apa yang sebaiknya perhimpunan lakukan begitu, karena sebenarnya kalau secara advokasi sudah pernah beberapa kali kami lakukan, dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maisa bahwa di rehabilitasi medik dasar di FKTP saat ini kita sudah juga sedang melakukan ini ya. Tadi mungkin dari Dr. Jainal juga menyampaikan pelatihan. Nah, ini kita akan segera melakukan pelatihan untuk dokter umum karena sebenarnya sudah punya kompetensi 4, namun memang secara kurikulum belum mendapatkan secara langsung. Jadi nanti akan kita berikan pelatihan, dan itu sudah termaktub di dalam PMK Puskesmas yang nomor 19 yang terbaru bahwa sudah ada rehabilitasi medik dasar di sana. Nah, nanti akan ada rujuk langsung TACC dan juga rujuk balik tentunya dari FKRTL ke FKTP. Nah, untuk mencari benang merahnya atau menarik benang merah dari semua yang sudah disampaikan pada hari ini, mungkin kami mohon arahan juga untuk tindak lanjut sehingga nanti ini mungkin bisa lebih mudah ya, karena sebenarnya bukan hal yang baru dan sudah ada, namun implementasinya yang mungkin nanti perlu diperjuangkan lagi begitu. Dan terkait dengan pembiayaan di FKTP mungkin juga nanti kami mohon arahan karena banyak juga yang menanyakan terkait dengan hal ini. Mungkin demikian Dr. Pras, mudah-mudahan bisa membuka diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sinta. Mungkin langsung tanggapannya aja dari Dr. Cucu maupun Dr. Mahisa. Silakan dokter. Dulu ya. Iya, siap. Ya. Tadi saya ingin Dr. Mahesa dulu. Baik, makasih Dr. Sinta, teman saya, teman diskusi. Saya mungkin ingin data mungkin ya. Pada kasus yang memang sudah ada protokol terapi, sudah dilaksanakan, tetapi karena apa? Karena ketentuan regulasi rujukan 3 bulan sudah habis, sehingga dia balik lagi ke FKTP, dan FKTP bisa merujuk langsung ke SPKFR untuk menyelesaikan protokol terapinya. Nah, itu saya perlu data untuk memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Sinta tadi,
Yang tidak bisa itu kasus lama atau kasus baru. Masuk kasus lama itu kasus yang sudah ada protokol terapi dan belum selesai, seperti itu. Termasuk mungkin perlu dibantu apa namanya, seberapa lama satu kasus fisioterapi itu berlangsung. Karena Dokter Sinta juga teman-teman SPKFR sudah pernah tahu mengenai bahwa kemarin waktu kita audit medis ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun terus berlangsung. Itu nggak ada masalah. Mungkin bukan masalah. Itu berarti kan ada bypass yang langsung dari FKTP yang terlewat seperti itu. Dan ini cukup banyak. Emang semakin ke sana sedikit, tapi 5 tahun ke bawah cukup banyak seperti itu. Karena tadi sampaikan oleh saya lupa lagi ya bahwa Dr. Lumaisa ya, bahwa tidak mungkin kembali pada kondisi semula. Tapi bagaimana memastikan dia pada posisi tertentu bisa melakukan fungsinya secara maksimal seperti itu. Nah, itu juga menjadi PR kita, Dr. Sinda, batasan mengenai prolong terapi. Termasuk saya sepakat yang tadi masih PR pilot project tadi. Kalau Dr. Sinda mau pilot project, kalau saya ke daerah, kita pilot project di daerah saya, Dr. Sinda. Saya rencana ada tugas di bulan Februari ke sana. Saya ada di Manado, seperti itu. Kita coba pilot project yang tadi Dr. Sinda sampaikan, silakan. Tapi saya yakin bahwa seharusnya tidak terjadi sih. Untuk kasus-kasus yang masih dalam protokol terapi, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai tadi di FKTP seperti tadi ya, saya terima kasih Dr. Rumasa, Dr. Jenal, makasih atas insight-nya yang disampaikan oleh Dr. Jenal. Tadi banyak itu daging semua yang saya tangkap, saya tulis semua, makasih. Bahwa akan ada pelatihan di FKTP untuk dokter umum seperti itu. Atau yang saya sampaikan pada saat pertama tadi, ini akan menjadi legacy teman-teman pedosri menurut saya ke depan ketika dokter FKTP sudah terbiasa dengan case-case SPKFR, maka suatu keniscayaan untuk nanti regulasi itu memikirkan bisa langsung ke SPKFR. Tidak lagi yang baru ya, tidak lagi lewat spesialis apa dulu baru ke SPKFR, seperti itu. Nah, ini yang harus dipupuk menurut saya ke depan. Dan memang perlu lama Dokter Pras. Dokter Pras mungkin mengamati juga, teman-teman dari Perdosri mengamati bagaimana akupunktur medis ingin masuk, bukan ingin masuk ya, menilai bahwa beliau OP yang memang diakui harusnya ada. Tetapi tadi rigidnya regulasi perlu proses panjang sampai ada terakhir itu dilakukan HTA. HTA-nya pun tidak bisa langsung acceptable, ada proses lagi. Maksud saya bahwa hal yang tadi yang kita bicarakan ini pasti prosesnya panjang, tidak sebentar. Tetapi itu harus dijalani menurut saya. Karena makanya tadi saya sampaikan ke Dr. Pras, memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi proses tadi perlu dijalani seperti itu. Dan saya sepakat dengan Dr. Zainal tadi bahwa JKN itu milik bersama, tetapi tidak semua bisa memakai JKN, akan terbatas pembiayaannya. Tentu ketika ada benefit baru, ada hal yang baru, harus ada penyesuaian iuran. Negara kita belum bisa menyesuaikan iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria, dan ini pasti akan lama. Seperti itu. Tentu tadi Dr. Zainal Abidin mengatakan perlu dicarikan pendanaan yang sumber pendanaan yang lain. Maka proses ini terus harus dijalani, jangan lelah. Nanti insya Allah pada titiknya akan sampai seperti itu. Mungkin itu Dr. Pras yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Dr. Sinta. Terima kasih. Oke, Dr. Sinta ada tanggapan atau Dr. Mahisa dulu, kita dengarkan tanggapan Dr. Mahisa. Dr. Mahisa Masih dulu ada aja. nggak? Dr. Mahisa, masih ada kah? Ya, Dokter Pras. Iya. Mohon maaf. Sampai Iya. lagi kegiatan. Tadi
Pertanyaan Gimana dok? Dokter Sinta tentang rujukan langsung, itu tentang rujukan langsung dan tindak lanjutnya Mm-mm. gimana? Karena itu sudah pernah di apa ya istilahnya disosialisasikan ke BPJS, tapi eh, terus apa yang harus dilakukan untuk biar apa rujukan langsung itu bisa diterapkan? Ya, jadi kalau terkait dengan apa mekanisme rujukan, kita memang masih mengacu kepada regulasi ya, Dokter Pras, para senior, saudara sekalian. Untuk saat ini memang regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan masih berjenjang. Nah, sekarang kan lagi digodok oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan rujukan-rujukan langsung kepada pelayanan-pelayanan berdasarkan kompetensi. Jadi menurut saya apa kecuali emergensi ya, kalau emergensi kan sifatnya tidak ada itu kan diskresi ya. Kalau emergensi bisa kemana saja, yang penting penanganannya untuk life saving. Tapi kalau untuk yang non emergensi memang saat ini lagi digodok perubahan regulasinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Tetapi tadi eh, apa kami DJSN sebenarnya konsentrasinya ke sini apa Dokter Pras bahwa setiap ada perubahan regulasi selain selain kepada dampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, tapi pertimbangan utamanya adalah tadi apa ketahanan dana juga. Tadi sudah disinggung oleh Dokter Jenal juga ya sama Pak Cucu. Jadi meskipun tujuannya baik, kalau ternyata berdampak kepada ketahanan dana, ya memang perlu dievaluasi. Tetapi saat ini di Kementerian Kesehatan lagi sementara digodok tuh apa mekanisme pembayaran dengan global budget ya Pak Cucu ya. Artinya kalau dengan global budget, menurut saya ICF ke depan itu bisa berjalan. Bahkan untuk saat ini eh, sebenarnya teman-teman BPJS sendiri membuka ruang untuk ICF dok kalau tanpa disadari ya. Waktu kami monitor terkait dengan psikososial itu apa namanya deputi di BPJS Kesehatan menyampaikan ke kami bahwa eh, nggak masalah psikososial itu dijalankan, yang penting outcome-nya jelas. Tiap kali apa pertemuan atau ada treatment lanjutan dan lain-lain itu ada outcome-nya. Nah, tantangan saya sebenarnya kepada profesi apa tools untuk menilai outcome itu, gitu ya. Itu yang harus dibuat gitu oleh profesi. Meskipun argumentasi apa klinis kan kita selalu mengatakan kita nggak bisa prediksi juga perkembangan klinis setiap individu gitu ya, tapi paling tidak ada standar-standar yang dibuat oleh profesi untuk menilai menilai outcome. Jadi artinya untuk ICF sendiri Pak Cucu tanpa apa ada perubahan regulasi terkait dengan ICD apa pembayaran coding itu eh, dengan apa kasus psikososial sebenarnya sudah terbuka tuh adanya ICF, apalagi ke depan misalnya terkait dengan global budget dan lain walaupun ini regulasinya belum terbit ya. Jadi eh, singkatnya Dokter Pras, untuk perubahan rujukan kami masih mendorong dari Kementerian Kesehatan untuk kita bahas segera mungkin karena sudah sempat terlontar oleh Pak Menteri ya terkait dengan proses rujukan yang juga berdampak kepada beberapa kasus di lapangan. Demikian Dokter Pras. Jadi sedang berproses ya, Dokter Maisa. Semoga. Iya, karena kami Ah, juga sedang menggodok Perpres revisi jaminan kesehatan, Dokter Pras. Karena siap. Pak sudah hampir final, cuma sayangnya kita masih menunggu hasil uji coba IDRG dan juga klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi yang kami belum dapatkan hasil uji cobanya. Terima kasih Dokter Maisa untuk tanggapannya. Dokter Sinta mau nanggapin lagi sebelum Oh kita iya, ke Dokter Ferial. Mm-mm. mungkin izin Dokter Pras, terima kasih Dokter Maesa. Mungkin tadi kaitannya dengan INA DRG dok yang saya tanyakan. Jadi untuk INA DRG ini sudah pernah memang ada keluar ini ya keluaran dari Kementerian Kesehatan terkait dengan regulasi di contohnya untuk rehabilitasi medik. Nah kita sudah pernah mengadvokasi juga terkait dengan beberapa hal. Tadi sebenarnya Pak Cucu juga sudah menyampaikan untuk kasus yang terutama mungkin ya yang sudah pernah ditangani oleh dokter KFR sebelumnya. Nah, ini kita kan tetap harus minta rujukan lagi nih ke dokter utama kalau selama ini ya. Jadi memang tidak bisa langsung dari FKTP. Nah, itu kami sudah advokasi juga masuk ke INADI-RG, namun memang masih kesulitan. Nah, sedangkan sebenarnya dari BPJS Kesehatan sendiri ini dimungkinkan gitu, Dokter Maisa. Kira-kira arahannya bagaimana yang terkait dengan advokasi kami selanjutnya? Karena eh, kalau memang Iya, masih ada kemungkinan untuk itu gitu, Dok. iya, memang dok. Jadi kalau
kalau membaca perubahan klasifikasi rumah sakit yang lagi diuji cobakan oleh Kemenkes yang berbasis kompetensi, itu bisa begitu dok. Dan itu menurut di BPJS sendiri nggak ada masalah karena BPJS kan dia compliance terhadap regulasi ya. Artinya regulasinya kalau sudah terbit ya mereka harus tunduk juga kepada regulasi. Cuma persoalannya sekarang Kemenkes lagi uji coba nih dok terkait dengan IDRG dan juga klasifikasi berbasis kompetensi yang nanti akan berdampak kepada mekanisme rujukan. Tetapi uji cobanya belum selesai. Jadi kami sebenarnya masih menunggu nih dari Kementerian Kesehatan untuk hasil uji coba. Meskipun kami sudah turun di beberapa titik di Sumatera Barat, kemudian di Jogja, ada beberapa daerah kami turun untuk sistem yang sedang dibangun oleh Kemenkes untuk perubahan ke depan. Rumah sakit butuh penyesuaian dari sistem ya, terutama dari sistem mereka dan juga kesiapan SDM dan sarana prasarana. Mungkin demikian, dok. Ya dok, namun ini dok mungkin poinnya itu adalah regulasi kemarin yang dikeluarkan oleh kementerian itu memang sudah ditutup gitu. Jadi akses untuk rujukan langsung itu bahkan untuk yang contoh pada rehab alurnya untuk rehab itu memang tidak diperkenankan. Itu mungkin yang kami mohon bagaimana supaya bisa dipertimbangkan untuk advokasi kami begitu. Karena kan kalau tadi Dr. Mesa sampaikan nanti terkait dengan berbasis kompetensi itu akan dimungkinkan. Kemudian kita punya nanti rehabilitasi medik dasar di FKTP itu juga akan dimungkinkan. Kemudian untuk kasus-kasus yang memang kita sudah pernah tangani itu juga dimungkinkan. Nah, membuka jalan itu tadi dok yang di Inadi Edge-nya, sedangkan akses di alurnya Inadi Edge itu memang sudah ditutup gitu. Itu yang kami mohon juga pencerahannya bagaimana untuk advokasinya ini. Baik, baik. Ya mungkin kami minta masukan juga dari Perdosri ya dok. Catatannya dari hasil pertemuan yang hari ini nanti kami akan rutin pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan untuk percepatan regulasi ya. Terima kasih Baik, Dr. baik. Ya, terima kasih banyak Dr. Maisa. Oke, cukup Dr. Sinta. Kita menuju ke Dr. Ferial Hadiputro, SPKFR. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat bergembira adanya acara ini. Karena selamat Hari Disabilitas. Mereka sudah menunggu 45 tahun sejak tahun 1980. Health for All by the year 2000. Nah, sekarang udah 2025 ya. Jadi mungkin harapannya seperti tadi disampaikan oleh Dr. Rumaisa sebagai Ketua Perdosri bahwa kita itu berorientasi kepada kualitas hidup ya. Nah, tadi saya juga terima kasih kepada Dr. Maisa dan Dr. Cucu yang sudah memungkinkan ya, jawabannya begitu. Dan juga tadi informasi bahwa rujukan langsung itu memang dimungkinkan. Sebetulnya langkah selanjutnya saya berpikir kalau saja sudah diperkenankan dalam formulir itu ada ICF, jadi diagnosis itu tidak hanya diagnosis ICD, tapi ada diagnosis ICF. Kalau itu sudah masuk saja dengan 4 aspeknya, baik aspek fungsi tubuh, struktur tubuh, aktivitas partisipasi, dan lingkungan, maka insya Allah itu akan bergulir dan kita akan melangkah. Tapi selama tidak ada diagnosis ICF di dalam pemeriksaan di FKTP, maka tentu saja ya akhirnya tidak terbayang. Ya, walaupun kita sudah sebetulnya pelatihan untuk FKTP itu beberapa kali dilakukan, walaupun sifatnya baru piloting ya, makanya tidak akan menjadi suatu regulasi yang terus bisa berjalan. Jadi harapan saya itu hanya 2, masukkan saja diagnosis coding ICF itu ke formulir FKTP. Nanti insya Allah dari Perdosri akan membantu membuat sesimpel mungkin sehingga mereka tahu, oh ya kalau udah begini berarti ini kasus yang sifatnya memang perlu aktivitas dan partisipasi ini sangat menonjol.
perlu dilakukan supaya kualitas hidup dan lingkungan ini harus langsung bisa dirujuk ke rehab, KFR atau pelayanan fungsional lah yang tadi digulirkan oleh Dr. Rumaisa. Karena kalau tidak ada kolom yang harus diisi mengenai ICF, diagnosis ICF di tingkat FKTP, maka selamanya juga tidak akan terfikir ya oleh para dokter di FKTP. Mungkin itu yang langkah selanjutnya itu saja dulu deh dititipkan. Karena secara regulasi atau secara kebijakan kan tadi Dokter Cucu sama Dokter Mahesa mengatakan memungkinkan. Setelah itu baru bisa kita hitung-hitungan mana lebih efisien dan ada penelitian dan lain-lain. Tapi selama itu belum pernah ada di formatnya daripada FKTP, ya mungkin tidak akan bisa dilakukan. Saya melihatnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ferial, masukan yang bagus sekali. Gimana tanggapan Dokter Cucu? Mau nanggapin atau Dokter Mahisa silakan. Usulan adanya form diagnosa ICF di FKTP. Satu baris saja diagnosis ICF gitu. Jadi di formatnya yang sudah ada dari FKTP ada satu baris, di bawahnya kan ada diagnosis penyakit, terus di bawah itu diagnosis fungsional. Sehingga mereka akan berpikir begitu. Dan terus pasti akan, oh ya ini misalnya kasus-kasus perkembangan anak. Perkembangan anak itu kan sampai 17 tahun ya. Jadi oleh karena itu ya nggak bisa kalau misalnya di stop sampai 7 tahun saja begitu. Misalnya dengan sendirinya regulasi itu akan berkembang. Kalau kita sudah ada data yang masuk dan terekam pada level FKTP itu mungkin. Terima kasih. Silakan Dokter Cucu. Baik, terima kasih Dokter Pras, Dokter Ferial, terima kasih. Ya, kalau kami tadi secara general mungkin tidak sudah sampaikan ya Dokter Pras, tugas BPJS itu apa. Artinya kalau nanti dari teman-teman perdosri meminta itu kepada dokter di FKTP menuliskan diagnosis fungsi, itu sah-sah saja menurut saya, seperti itu ya. Nah, cuman apakah nanti akan masuk ke dalam sistem, karena kan IDRG ini, Inasi Bijis saat ini ya, Inasi Bijis ini kan belum menginput ICF seperti itu. Siap. Ya. Nah, tentu tadi yang disampaikan Dr. Maesa, terus ditanyakan oleh Dr. Sinta, mumpung sekarang dalam taraf dalam proses pengembangan belum diketok palu seperti itu. Ya mungkin bisa diusulkan agar ICF masuk ke dalam inputan ketika memasukkan diagnosis sama ditambah dengan ICF seperti itu. Terlepas tadi Dr. Sinta menyampaikan sudah tertutup, tadi Dr. Maesa sudah menyampaikan suatu mengakomodir ya akan disampaikan kepada DJSN untuk nanti menjadi dipelajari dan menjadi bahan diskusi di tingkat pusat. Mungkin itu aja Dr. Pras dari saya. Terima kasih. Siap, Dokter Cucu. Dok, ini ada dari Dr. Sersil Herme Havana Sitompul bahwa Perdir BPJS Kesehatan nomor 1 2000 sudah membunyikan rujukan langsung dari FKTP ke FKTRL. Dibenarkan selain rujukan internal rumah sakit dan sampai saat ini belum ada pencabutannya. Masalahnya ketika FKTP merujuk langsung ke SPKFR, ini harus di FKTL dihambat oleh kebijakan para verifikator dari BPJS Kesehatan atau link rujukan langsung ditutup. Itu kenyataannya. Itu aja Dok. Itu mungkin laporan dari teman-teman kami rehab yang ada di lapangannya. Ya, itu yang tadi sudah kami jelaskan yang langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Siap. Oke. Dokter Ferial, ada tanggapan lagi Dok? Sudah Dok? Itu aja ya Dok ya. Sorry tadi saya putus dulu karena saya sambil baca ini. Itu saja. Siap. Hanya satu baris aja dititip satu baris di FKTP ada diagnosis ICF. Nanti insya Allah semua akan bisa berjalan gitu.
Oke, dokter, terima kasih untuk tanggapannya. Oke, oke. Terima kasih untuk hari ini. Diskusinya cukup rame dan cukup apa ya, istilahnya memberi insight atau pencerahan bagi kita semua. Luar biasa sekali siang hari ini. Terima kasih Dokter Cucu, terima kasih Dokter Maisa, Dokter Rumaisa, dan semuanya teman sejawat, guru-guru semua yang sudah berpartisipasi. Mungkin saya tarik kesimpulan sedikit bahwa kita berharap sistem rujukan dari BPJS ini boleh dievaluasi, bukan hanya melihat efisiensi biaya juga, tapi juga efektivitas pemulihan fungsional. Sehingga rujukan langsung ke apa rehab medik itu bisa dimungkinkan dan bisa terlaksana ke depannya. Meskipun tadi eh, mesti butuh proses dan butuh analisa yang lebih dalam lagi. Kemudian semoga transformasi dari paradigma dari organ base ke functional base adalah suatu keharusan dan itu supaya bisa menjamin hak pemulihan yang utuh sebagai manusia sejalan dengan semangat Hari Disabilitas Internasional. Dan peran dari SPKFR sebagai functional gatekeeper bisa memastikan bahwa keberlangsungan untuk pemulihan dari pasien sebagai biopsikososial spiritual pendekatannya itu bisa terlaksana dan menuju Indonesia sehat. Dan sekali lagi pada tahun 2027 nanti Indonesia atau kita akan menjadi tuan rumah World Congress ISPRM. Semoga menjadi momentum untuk perubahan global ini. Terima kasih semuanya kepada semua pembicara dan semua yang sudah hadir di sini. Saya tutup dan semoga ke depannya kita menjadi lebih baik lagi. Selamat Hari Disabilitas Internasional dan semoga kita bisa menjadi dokter-dokter yang bisa tidak saja mengobatin tapi juga memaksimalkan fungsi yang ada sehingga kualitas hidup dari pasien itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya tutup dan Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih Dokter Pras, Makasih Kak Profesor Cucu, ya. terima kasih Dokter banyak. Rumaisa, makasih. Dokter Rumaisa, Selamat Hari Disabilitas. selamat Hari Mudah-mudahan bersama-sama Disabilitas. mewujudkan Indonesia inklusif ya Pak ya. Sehat Amin, dan amin, insya Allah. martabat. Menuju Ya, Indonesia insya Allah. emas bagi Bu Fatimah insya Allah. Amin. Terima kasih Ya, semua yang sudah hadir. Izin, Lep. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Dok. Yo, assalamualaikum dari saya. Waalaikumsalam dari Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi. izin live. Terima kasih. Terima kasih, Dok.